Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Romi Hadiansah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya mulai mengabdi sebagai dosen pada tahun 2019 di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya merupakan lulusan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2014 dan lulus Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang tahun 2018 dan lulus program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 37 tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan menyelesaikan studi pada tahun 2022. Dalam perjalanan pengabdian akademik, saya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum. Saat ini, saya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya, saya mengampu mata kuliah Hukum Kepailitan dengan bobot 2 SKS. Pada hari ini, kita memasuki perkuliahan pertemuan keempat, yaitu materi akibat hukum kepailitan. Apa itu akibat hukum kepailitan? Jadi, akibat kepailitan itu ada beberapa, diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama, kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian yang kedua, debitur pailit meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga adalah debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yang tidak termasuk di dalam kepailitan, apa saja hal yang tidak termasuk? Yang pertama, benda. Contohnya hewan yang dibutuhkan debitur untuk pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan, tempat tidur, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Yang kedua, penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah pensiun, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga adalah uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terus kemudian ada lagi, yaitu tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Yang kedua adalah tuntutan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Yang ketiga adalah semua tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan yang sedang berlangsung harus ditangguhkan. Kemudian tuntutan hukum yang diajukan terhadap debitur yang perkaranya sedang berjalan gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit. Jadi seandainya ada gugatan-gugatan di pengadilan terhadap debitur, maka gugur demi hukum setelah dinyatakan putusan pailit. Kemudian ada lagi, yaitu segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan. Terus kemudian apabila ada sandera juga harus dihentikan. Yang ketiga, apabila semua sitaan menjadi hapus dan dapat dilakukan pencoretan. Kemudian debitur yang sedang ditahan harus dilepaskan. Jadi selama kepailitan debitur tidak dapat dikenakan uang paksa atau duang som. Kemudian terhadap
perikatan atau hubungan kerja, ini kurator itu dapat memberhentikan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau mau mem-PHK pekerja itu harus ada pemberitahuan, yaitu 45 hari kerja. Terus terhadap perjanjian timbal balik, jadi perjanjian itu akan hapus dengan adanya putusan pilot. Maka kerugian yang timbul akan digantikan dengan pengajuan sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang bersaing. Terus kemudian terhadap perjanjian sewa menyewa, berakibat berhentinya sewa menyewa tersebut sebelum habis jangka waktu dengan pemberitahuan 90 hari. Ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada asas namanya aksio Pauliana. Apa itu asas aksio Pauliana? Asas ini pengertian, yaitu aksio Pauliana ini adalah hak, ya, hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitur. Jadi perbuatan tersebut merugikan kreditur. Jadi apabila perbuatannya merugikan, maka dapat dibatalkan di pengadilan. Ini diatur di dalam pasal 1341 KUH Perdata juga. Jadi hak aksio Pauliana ini diatur juga. Terus kemudian aksio Pauliana ini diatur lebih dalam lagi di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Diatur di dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50. Ya. Apa saja persyaratannya? Terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum. Yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur. Yang ketiga, perbuatan hukum yang dimaksud telah merugikan debitur. Yang keempat, pada saat melakukan perbuatan tersebut, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur. Yang kelima, yang terakhir, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditur. Ya, itu adalah 5 persyaratan harus dipenuhi agar aksio Pauliana itu berlaku. Jadi setiap orang yang telah menerima benda dari harta debitur yang mencakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Apabila orang tersebut tidak mengembalikan benda tersebut dalam keadaan semula, maka ia wajib memberi ganti rugi. Ini adalah konsekuensi dari aksio Pauliana. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk memastikan bahwa Anda sekalian memahami materi yang telah saya sampaikan, saya akan mengajukan pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan pertama, akibat kepailitan itu diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Diatur dalam pasal berapakah akibat kepailitan tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan. Pada pasal 21, 23, 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tepat sekali. Ya, jadi berarti tadi sudah mendengarkan dengan baik ya. Jadi tadi saya telah menjelaskan waktu presentasi tadi di awal-awal akibat kepailitan itu memang diatur dalam pasal 21, 22, 23, 24. Nggak ada ya 22 ya? Nggak ada, ya hanya 21, 23 sama 24. Itu diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, gitu ya.
Jadi pasal 21 itu mengatur terkait kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan. Gitu ya. Terus kemudian pasal 23 itu memperluas cakupannya, gitu ya, memperluas cakupannya terkait harta pailit terhadap harta bersama suami istri, perkawinan, persatuan harta, gitu ya. Terus kemudian pasal 24 itu menegaskan kembali sejak putusan pailit diucapkan, gitu ya, sejak putusan pailit diucapkan, maka debitur itu kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Dan kewenangan tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, gitu ya. Jadi akibat kepailitan diatur dalam pasal 21, 23, 24. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Tadi membahas terkait pasal 41, 42 sampai pasal 50 di dalam Undang-Undang Kepailitan. Pasal 41 sampai 50 itu mengatur terkait apa? Ada yang mengerti? Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Mengatur aksio Pauliana. Ya, tepat sekali. Nah, jadi pasal 41 sampai pasal 50 itu mengatur aksio Pauliana. Ada yang tahu aksio Pauliana itu apa? Di aksio Pauliana itu upaya hukum untuk membatalkan putusan pengadilan. Jadi apabila ada pengalihan harta ya, dari debitur kepada orang lain, terus kemudian setelah putusan pailit, maka itu bisa digugat, gitu ya, digugurkan. Itu aksio Pauliana. Oke? Sudah cukup untuk pertanyaannya. Sekarang apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Saya, Bapak. Oke, baik, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ini ada kasus dari misalnya PT ABA dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga 2 hari setelah putusan. Direktur PT ABA mentransfer sejumlah uang dari rekening perusahaan untuk melunasi utang salah satu pemasok setia mereka dengan alasan menjaga hubungan baik. Nah, pertanyaan saya, apakah kurator dapat membatalkan transaksi tersebut, Pak? Dan dasar hukumnya apa, Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, rekan-rekan mahasiswa. Jadi kurator ya, terkait kasus PT ABA ini, jadi PT ABA ini ketika dia sudah dinyatakan pailit tapi tetap melakukan transfer gitu ya, atau melunasi gitu ya, itu kurator dia bisa. Jadi sebenarnya tindakan PT ABA itu tidak sah gitu ya. Jadi tadi ada asas aksio Pauliana gitu ya, jadi dia bisa, kurator ini bisa membatalkan tindakan tersebut gitu ya. Dasar hukumnya apa? Sejak putusan pailit itu ada namanya zero toleran, pasal 24. Jadi sejak putusan pailit maka semua harta itu kurator yang ngurus. Jadi gitu. Jadi bisa dibatalkan gitu ya. Jadi itu luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kedatangannya, atas keaktifannya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.